Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Jastika dengan NIM C240122104 Ya, baik, jadi di sini seperti biasanya saya akan memaparkan sedikit atau video kali ini saya bertujuan untuk membuat video tentang micro teaching atau pengajaran kecil-kecilan kepada teman-teman semua mengenai cara menganalisa pertumbuhan ikan dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi yakninya Excel. Pertama, kita sudah mendapatkan beberapa soal atau beberapa data yang berisikan nomor ikan, panjang total, dan juga bobot ikan serta jenis kelaminnya. Nah, setelah itu data tadi kita sort, kita ambil sort and filter, lalu kita sort kita ambil custom sort, dan itu kita mengambilnya sort by jenis kelamin dan mengurutkan Z to A, artinya mengurutkan dari jantan dan ke betina. Lalu data yang mau kita ambil itu adalah N, yakni dengan cara sama dengan count, lalu kita blok nomor ikan dari ikan yang pertama sampai ikan yang terakhir. Lalu kita enter, dapatlah N sama dengan 140. Nah, setelah itu kita mencari nilai maksimal, yakni dengan sama dengan max, dan kita memblok dari data dari panjang total keseluruhan, ini dari atas sampai ke bawah. Selanjutnya kita menentukan nilai min, yakni dengan sama dengan min, lalu kita blok lagi panjang total dari data yang sudah kita dapatkan. Setelah itu kita mencari nilai dari jumlah kelas, yakni dengan rumus yang sama dengan materi, sama dengan 1 plus 1 ditambah 3,32 dikali log dari H3 atau yang di sini saya dari N. Jadi cara mencari jumlah kelas itu adalah 1 ditambah 3,32 dikali log dari N. Kita mendapatkan hasil di sini 8,125 dan menurut teori itu kita jumlahkan ke atas, jadi kita genapkan menjadi 9. Nah, setelah itu kita mencari jumlah wilayah dengan cara nilai maksimal dikurang dengan nilai minimal. Setelah itu kita mencari lebar kelas. Lebar kelas sendiri kita mencarinya dengan sama dengan jumlah kelas, yakninya wilayah dibagi dengan jumlah kelas yang sudah kita gunakan tadi. Jadi 76 dibagi dengan 9, hasilnya adalah 8,4444. Dan itu kita genapkan atau kita kecilkan atau kita bulatkan ke bawah menjadi 8. Nah, setelah itu kita mencari nilai jarak kelas, yakninya dengan lebar kelas ditambah dengan NST yang sudah kita dapatkan tadi, yakninya 1. Jadi hasil jarak kelas adalah 9. Nah, langkah selanjutnya kita mencari tabel SKB, SKA, SK, BKB, BKA, BK, XI, FI total, XI, dan FI total. Nah, cara mencari SKB yang pertama-tama kita masukkan dulu nilai minimum. Nilai minimum kita masukkan dengan cara sama dengan H5. Nah, setelah itu kita mencari SKA terlebih dahulu. Mencari SKA adalah dengan cara mencari SKA dengan SKB yang pertama, yakni tadi 165 ditambah dengan lebar kelas yang sudah digenapkan tadi. Dan lebar kelas itu juga kita string atau dengan cara Fn F4. Begitu seterusnya, berarti tinggal kita blok ke bawah saja, kita drag ke bawah. Nah, setelah itu untuk menentukan SKB kita menggunakan
SKB yang pertama tadi yakni 106 ditambah dengan jarak kelas yakni 9. Setelah itu kita kita masukkan SK dengan cara SKB sama dengan SKB yang pertama dan strip SKA yang pertama. Jadi SK kita 106 sampai 114. Begitu seterusnya kita drag saja dari tabel yang pertama. Nah, selanjutnya yakninya BKB. BKB menggunakan rumus SKB kurang buka kurung 1/2 dikali NST. Kalau sudah mendapatkan BKB yang pertama, itu langsung saja kita drag sampai ke bawah. Selanjutnya kita mencari BKA. BKA kita menggunakan yakninya SKA ditambah dalam kurung 1/2 dikali dengan NST. Setelah itu kita mendapatkan hasil, lalu kita drag saja dari tabel yang pertama sampai tabel terakhir yang kita bikin. Nah, selanjutnya BK sama seperti SK tadi, yakninya sama dengan BKB dan strip BKA. Dapat hasil kita drag dari atas sampai ke bawah. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan jumlah dari XI. XI sendiri kita dapatkan dari SKB ditambah SKA dibagi dengan 2 dengan rumus sama dengan SK. Nah, sama dengan buka kurung SKB ditambah SKA tutup kurung dibagi dengan 2. Itu kita drag sampai ke bawah. Nah, langkah selanjutnya itu kita mencari FI total. FI total sendiri kita menggunakan rumus sama dengan frekuensi buka kurung kita blok dari panjang total semuanya, dan kita blok juga dari setelah itu kasih koma, kita blok SKA dari atas sampai ke bawah. Setelah didapatkan kita drag tabel dari atas sampai ke bawah. Nah, kalau sudah mendapatkan lengkap semuanya, langkah selanjutnya yakninya membuat diagram. Buat diagram yang pertama-tama kita masuk ke menu insert terlebih dahulu. Setelah menu insert kita mengambil chart yang biasa, bar chart yang biasa. Setelah bar chart diambil, kita ambil select data, lalu data yang kita masukkan yakninya SK dan FI total. Oke, lanjut ke tahap berikutnya. Setelah kita mengetahui BFP tadi, kita lanjut ke tahap yang berikutnya. Tahap-tahap ini sama seperti tahap sebelumnya. Yang membedakannya adalah di sini penambahan tabel menggunakan log L atau X dan log W atau Y. Nah, log L ini kita dapatkan sama dengan log dalam kurung B2, yakninya di sini adalah panjang total dari ikan tersebut. Setelah itu kita drag saja semuanya sampai ke tabel yang paling bawah. Log W juga sama seperti itu, sama dengan log buka kurung C2 atau yang di sini di tabel saya adalah bobot ikan dalam bentuk gram. Setelah itu enter, lalu kita drag dari nilai yang sudah kita dapatkan tadi, kita drag sampai ke tabel yang paling bawah. Nah, yang harus kita cari, nilai-nilai yang harus kita cari di sini adalah sigma X, yakninya dengan cara sama dengan sum. Kita blok dari log L yang pertama sampai log L yang kedua. Nah, setelah itu kita cari nilai sigma Y, yakninya dengan cara sama dengan sum, kita blok log W dari atas sampai ke bawah, terus enter. Nah, selanjutnya kita mencari X pangkat 2. X pangkat 2 kita dapatkan menggunakan rumus sama dengan sum SQ. Kita blok log L dari atas sampai ke bawah, lalu kita enter. Nah, Y pangkat 2 kita dapatkan sama seperti pencarian X pangkat 2 tadi, tapi yang kita blok adalah log W dari atas sampai ke bawah. Selanjutnya kita mencari XY, nilai XY.
yaitu dengan cara sama dengan sum produk buka kurung blok log L kasih koma, atau bisa di laptop kalian itu titik koma, di laptop saya koma, kasih koma, lalu kita blok juga dari tabel log W dari atas sampai ke bawah, enter. Nah, setelah itu kita mencari X bar kita menggunakan average, yang kita blok adalah log L. Selanjutnya kita mencari Y bar juga sama seperti X bar, average yang kita blok adalah log W, tabel dari log W. Nah, selanjutnya kita mencari N tadi sudah dijelaskan sama dengan count, lalu kita blok nomor ikan dari atas sampai ke bawah. Lalu kita mencari B, nah rumus B agak sulit, yakninya B sama dengan, cara mencarinya adalah sama dengan XY dikurang buka kurung 1 per N ditutup kurung dikali sigma X dikali sigma Y tutup kurung 2 kali dibagi I5, atau yang di sini di data saya yakninya X pangkat 2 dikurang 1 per N ditutup kurung dikali dikali sigma X dipangkatkan 2 dikali buka kurung sigma X pangkat 2 tutup kurung, enter. Lalu setelah itu kita mencari nilai A, yakni sama dengan Y bar dikurang B dikurang buka kurung B dikali dengan Y bar X bar. Lalu kita mencari antilog dengan cara sama dengan 10 pangkat dari A tadi. Lalu kita masukkan W sama dengan, tadi sudah kita dapatkan nilai W, rumus W adalah W sama dengan AL pangkat B. Nah, tinggal kita masukkan W sama dengan 0,0007 L pangkat 2,61835. Interpretasikan, yakni setiap pertambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 2,61835. Nah, langkah selanjutnya kita membuat tabel sidik ragam, yakni ada SK, DB, JK, KT, FH, FTEP, dan R pangkat 2. Setelah kita mendapatkan tabel-tabel yang ada di sini, menggunakan cara DBR itu adalah 1, DBS adalah DBR dikurang 2, DBS adalah N dikurang 2, dan DBT adalah N dikurang 1. Lanjut kita mencari JK adalah N dikali I7 dikurang 1 per N, dalam kurung sigma Y dikali sigma B, sigma X dikali sigma Y, atau JKT. Lalu JKR, lalu untuk JKS sendiri adalah sebelumnya kita mencari JKT dulu. JKT kita dapatkan dari I6 kurang 1 per N dikali dengan I4 pangkat 2. Nah, setelah itu semua kita dapatkan, baru kita bisa mencari JKS. JKS menggunakan cara JKT dikurang dengan JKR. Lanjut kita mencari KT. KT adalah dengan cara JKR dikurang dengan dibagi dengan DBR. Lalu KTS kita dapatkan dengan JKS dibagi dengan DBS. FIT kita masukkan dengan KTR dibagi dengan KTS. FTEP juga kita dapatkan sama dengan FINF, kita menggunakan 0,05 jadi 0,05 0,025 terus masukkan JKS, DBS dengan DBT. Lalu dengan R pangkat 2 nya kita masukkan sama dengan J27 per J29.
Lanjut ke FK. Di FK sendiri yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah untuk langkah-langkah FK sebenarnya lebih gampang daripada yang lain, cuma memerlukan yang kita cari adalah faktor kondisi, yakninya dengan cara sama dengan C2 atau bobot ikan yang pertama dibagi dengan SKA dikali dengan panjang total pangkat dipangkatkan dengan B. Setelah itu semua kita enter, kita tarik, kita drag dari atas sampai ke bawah. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan F rataan. F rataan kita dapatkan menggunakan sama dengan average, lalu kita tarik dari menurut dari SK tersebut. Karena ini FK rataan yang pertama adalah 106 sampai 114, jadi yang kita tarik adalah average E2 atau faktor kondisi yang pertama sampai dengan E11 atau faktor kondisi yang ke-10. Setelah itu semua kita cari satu-satu menurut dengan SK yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, selanjutnya kita mencari STDF. STDF juga sama seperti FK rataan, kita menggunakan sama dengan STDF, lalu kita cari menurut dengan SK yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah scatter, yakni scatter ini kita menggunakan scatter, lalu kita select data, yang mana data yang kita pakai adalah data dari FK rataan dan juga SK. Untuk chart dari FK table ini juga kita cuma menggunakan axis dan juga error bars. Baik, mungkin sekian dulu micro teaching yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman. Kalau ada kurang-kurang atau kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya Imam Jastika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.